Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang tak terhitung nikmatnya oleh kita. Karenanya tiada kata yang pantas terucap bagi lisan setiap hamba, lisan setiap muslim yang beriman, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkai salam kita hadiahkan kepada sang baginda alam, sang proklamator Islam, pemberantas debu-debu kemunafikan, sang pahlawan padang pasir, yakni Kanjeng Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti mendapatkan syafaatul uzma, yakni pertolongan yang besar dari beliau di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, yakni guru kita, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan yang alhamdulillah di awal-awal pertemuan ini beliau sudah menyapa kami, menyapa teman-teman semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat, Allah berkahkan, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah jauhkan beliau dan keluarga beliau dari orang-orang yang zalim, hingga kita sebagai selaku murid-muridnya mendapatkan cucuran berkah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ya perkenalkan saya Muhammad Rizky Syahril Ramadan dari Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ya kelas PBA semester 3B. Ya, adapun maksud dan tujuan kami yaitu ingin mempresentasikan hasil daripada tugas kami yang sederhana ini daripada mata kuliah dasar-dasar kependidikan yang bertemakan yaitu konsep dasar pendidikan. Ya. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih arti konsep? Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan ke slide selanjutnya, jadi paling tidak teman-teman mengertilah apa arti konsep. Ya, tidak hanya mungkin kita sudah sering mendengarnya, tapi apakah kita mengerti apa yang dimaksud konsep? Apakah sama dengan pengertian? Tentu berbeda. Konsep, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konsep bahwasanya ya konsep berarti pengertian ataupun gambaran mental dari satu objek, ya, kemudian ataupun berisi proses atau pendapat, paham, ya, atau juga rancangan cita-cita yang tersusun, yang telah disiapkan, yang telah dipikirkan untuk kedepannya, itu konsep. Tidak hanya sebatas mengartikan, berbeda dengan pengertian ataupun definisi yang hanya mengartikan ya satu kata beres, tetapi konsep lebih luas maknanya. Nah, makanya karenanya di sini konsep dasar pendidikan ya berisi menggali makna, tujuan dan fungsi pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Baik. Next kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian pendidikan ya, di sini ada pendahuluan ya, sebagai kerangka lah, sebagai pola dari yang akan kami presentasikan di sini ya, berisikan ya poin pertama yang mengartikan pendidikan yang merupakan pilar fundamental masyarakat ya. Kemudian membentuk individu dan komunitas, ya pastinya. Kemudian memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan, ya diajarkan di dalamnya ilmu-ilmu pengetahuan ya di dalam pendidikan, hingga menjadikan siswa-siswi yang terampil ya dan dapat diamalkan ya.
apa yang sudah ia dapat. Dan yang keempat, memungkinkan pertumbuhan pribadi dan masyarakat. Nah, setelah ia menjalani proses pendidikan ini, pastinya secara tidak langsung ia dilatih, ya. Kemudian akan bertumbuh pola pikirnya, ya, sikapnya, kepribadiannya, ya, dan dapat berbaur, bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya hingga dia bisa mengamalkan ilmunya ke ranah masyarakat, ya, di luar, ya. Baik, apa sih arti pendidikan itu, teman-teman? Apa sih pendidikan itu, teman-teman? Nah, di sini ada 4 poin yang mengartikan pendidikan. Pertama, pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan. Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan, kemudian keterampilan, ya, nilai-nilai, dan sikap. Ini semua ada di dalam pendidikan. Ini semua ada di dalam pendidikan, baik itu pengetahuan, ya, ma'rifah, kemudian keterampilan, ya, nilai-nilai, dan sikap. Ya, ini ada diajarkan di dalam pendidikan, ya, melalui apa namanya, ada kan, ya, mata pelajarannya yang eh, berfokus kepada, ya, eh, 5 aspek ini, ya, yang berfokus kepada 5 aspek. Ada pelajaran akhlak, kepada sikap, kemudian pengetahuan umum, ya, kemudian ada seni, ya, kepada keterampilan nanti mengacunya. Selanjutnya, eh, di dalam pendidikan juga, ya, itu meliputi pembelajaran formal, informal, dan non formal. Dengan adanya institusi, kemudian lembaga-lembaga negeri ataupun swasta, ya, sekolah negeri ataupun madrasah swasta negeri, sekolah menengah atas, ya, hingga ke perguruan tinggi. Itu semua apa namanya, sarana, ya, pembelajaran, ya, baik itu yang bersifatnya formal, informal, dan non formal. Selanjutnya, poin yang nomor 3. Nah, dengan sistem belajar formal, informal, dan non formal ini, ya, tentunya di nomor 3 ini, ya, mengenai pendidikan itu melampaui ruang kelas dan institusi tradisional. Artinya tidak hanya sebatas kita duduk di ruang kelas. Jadi pendidikan itu tidak hanya kita bisa dapatkan dengan duduk di ruang kelas, tidak. Bisa melampaui itu, bahkan lebih dari itu. Ya, di luaran sana bisa. Ilmu apapun bisa kita jumpai selagi kita mau berpikir, itu aja kuncinya. Selagi kita mau berpikir, gitu, ya. Nah, dan tidak hanya sebatas institusi yang ada di daerah itu, tidak. Ya. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah, carilah, gapailah, kejarlah ilmu walau antum sampai pergi ke negeri Cina. Di mana Cina? Itu Palima belok kiri Cina. Artinya apa? Tidak ada batasan untuk kita belajar. Mau sampai kapanpun, mau sampai kemanapun, hayo belajar. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Ya, tuntutlah ilmu mulai kita buayan sampai kita masuk ke dalam liang yang lahat. Kemudian poin yang kedua, poin yang keempat, ya, mengenai pendidikan. Ya, arti pendidikan itu dapat mendorong perkembangan pribadi siswa ataupun pribadi seorang pelajar itu, ya, bahkan mahasiswa itu, ya, dan intelektual. Artinya dengan adanya pendidikan ini dapat mengembangkan pola pikir, ya, setiap individu, ya, masing-masing, pola pikir masing-masing, ya, ataupun pribadi, dan apa namanya, memberikan sikap intelek sehingga melahirkan sikap intelektual bagi setiap siswa. Baik itu arti pendidikan.
Slide selanjutnya ada juga di sini pengertian pendidikan menurut ilmuwan ya yang bernama Moria Montessori ya. Katanya, pendidikan adalah proses pengembangan alami dan individual anak ya melalui adanya lingkungan belajar, ya lingkungan sosial yang disiapkan dengan baik dan bahan pendidikan yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan jenjangnya. Seperti ada di sekolah dasar itu disesuaikan. Sekolah menengah apa namanya? Sekolah menengah pertama itu disesuaikan kurikulumnya, sekolah menengah atas disesuaikan modul pembelajarannya hingga ke perguruan tinggi. Ya. Ada juga nih menurut ilmuwan sekaligus ulama besar pada masanya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Nama aslinya Al-Imam Muhammad ya, bin Ali Al-Ghazali At-Tusi. Ya, apa kata beliau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin? At-ta'lim huwa ya majhudun li tatwiril akhlaqil hasanat. Jadi pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan akhlak, mengembangkan ya setiap akhlak yang baik ya dan mengarahkan setiap individu ataupun siswa ataupun pelajar ya menuju Allah yang menjadi objeknya selama ia belajar. Artinya apa? Eh, apa namanya diniatkan ya dengan adanya ia belajar dengan niat dia lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah itu bernilai ibadah. Nah, tentunya di sini dengan memadukan pengetahuan akhlak dan spiritualitas, tentunya itu tidak ditinggal ya. Selanjutnya nah masuk kepada maaf ya masuk masuk kepada tujuan pendidikan ya, teman-teman. Tadi sudah ya pengertian pendidikan. Selanjutnya tujuan pendidikan. Apa sih diadakannya? Untuk apa sih diadakannya pendidikan itu? Apakah penting bagi kita? Apakah harus kita mendapatkan apa namanya pembelajaran? Tentu. Saya katakan itu hak kita. Itu hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Tidak hanya kita setelah dilahirkan loh, bahkan sebelum dilahirkan pun ya, secara tidak langsung ya orang tua atau seorang ibu ya yang ia mengerti, yang ia paham agama itu dididik sebelum seketika ia masih berada di dalam kandungan ibu dididik, dibacakan doa, dibacakan surat Yusuf, Maryam biar anaknya ganteng, biar anaknya cantik, soleh solehah. Ya, itu yang dinamakan pendidikan qoblal wulid au ba'dal wulid ya. Baik itu pendidikan sebelum ia dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia. Inilah yang kita sedang proses yang sedang teman-teman jalani sekarang itulah pendidikan ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan mampu memecahkan problematika ataupun masalah-masalah ya secara tidak langsung ya guru ataupun dosen ya mengajak kepada siswanya terlagi mahasiswa untuk berpikir kritis, tidak hanya kita menerima sesuatu itu secara langsung kita terima yang sering kali kejadian ya mengenai berita-berita hoax ya, yang banyak kita jumpai di media-media sosial yang FYP lah ya, berita-berita hoax itu hati-hati ya tidak seharusnya kita langsung menerima itu. Oh, iya tah, gitu. Langsung diterima. Tidak. Kalau kita kritis, terlagi antum mahasiswa, harusnya antum cari, gali terus referensinya. Datanya dari mana info ini? Bersumber dari mana? Apakah bisa kita menerima secara mentah-mentah begitu saja? Tentu tidak, hati-hati. Ya, perlu di apa namanya? Gali sumbernya. Nah, barulah hingga kita mendapatkan fakta yang sebenarnya ya kita tahu sebab akibatnya tahu apa yang menjadi latar belakang ya sebab terjadinya bagaimana itu harus tahu artinya mengkritisi lebih dalam
artinya sehingga kita bisa tahu lebih dalam. Kemudian mempersiapkan individu untuk kesuksesan pribadi dan profesional, ya tentu. Kemudian menumbuhkan integrasi dan keharmonisan sosial, ya ini ya di dalam lingkungan belajar, dilatih juga nanti nih berinteraksi sosial, ya sehingga melahirkan interaksi yang harmonis, ya tidak saling hina, tidak saling ejek, tidak saling cemooh, tidak, ya justru saling merangkul, saling asah asih asuh. Kemudian yang terakhir, memberdayakan individu untuk berkontribusi kepada masyarakat. Ini puncaknya. Setelah kita sekian lama kita belajar, ya menjalani proses pembelajaran, tidak hanya kita berhenti di situ, tugas kita masih ada. Apa itu? Mengamalkan ilmu kita. Kepada siapa nanti ilmu kita akan kita sampaikan? Kepada siapa nanti kita akan amalkan ilmu kita? Di mana nanti kita akan bisa mengamalkan ilmu kita? Nah, ini di dalam ruang lingkup masyarakat. Ya. Pulang ke kampung membawa ilmu, disampaikanlah kepada masyarakat, disampaikanlah kepada kerabat. Itulah yang disebut mengamalkan ilmu. Ya. Ilmu bila amalin, ya kasyajarin bila samar. Ilmu tanpa pengamalan ibarat pohon tanpa buah. Next. Selanjutnya, nah di sini ada juga ya masih bersama tujuan pendidikan ya. Nah, ini tadi sebelumnya itu poin-poin pentingnya saja ya. Ini ada nih yang lebih terfokus ya, tujuan pendidikan pertama terhadap pengembangan akademik ya, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik atau pengetahuan siswa di dalam berbagai mata pelajaran. Wasilah adanya mata pelajaran ya berbagai ia belajar puluhan mata pelajaran itu melatih meningkatkan keterampilan akademik setiap siswa. Kemudian pengembangan karakter ya, untuk membentuk karakter dan etika yang baik, budi yang baik, ya pekerti yang baik kepada siswa, ya, mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab dan emosional yang baik ya. Kemudian pemberdayaan sosial. Tidak hanya kita belajar, tidak hanya kita memahami, tentu di dalam pendidikan nanti difasilitasi, dibekali ya siswa itu dengan keterampilan sosial dan mampu beradaptasi. Kenapa? Karena yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa nanti kita akan terjun kepada masyarakat. Ya, tentunya kita harus bisa membawa ya, menyampaikan ya, mengamalkan ilmu kita. Terlagi seorang pemuda yang disebut-sebut agen of change, yaitu pembawa perubahan. Ya, masa mau diem aja nanti? Itu dia. Kemudian selanjutnya pengembangan kreativitas. Ya, tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kreativitas. Ya, dengan merangsang daya kreativitas dan inovasi siswa, ya, memupuk kemampuan untuk berpikir out the box, artinya berpikir luas. Ya, berpikir luas, ya, tidak hanya kita berpikir di sekitar kita, terus gali terus relasi sebanyak-banyak mungkin. Dunia ini luas, ya. Dunia ini luas, terus gali terus relasi-relasi pengetahuan di luaran sana banyak. Pengetahuan ilmu-ilmu yang menunggu kita ya. Selanjutnya masih tujuan pendidikan, yaitu ada pemberdayaan ekonomi, yaitu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, ya, mengurangi kesenjangan keterampilan. Ya. Ini mempersiapkan siswa, ya, membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Artinya salah satu tujuan pendidikan itu dapat mempersiapkan si siswa ini ya dibekali
keterampilan di dalam jual beli, sehingga nanti bisa memberdayakan ekonominya. Kemudian tujuan pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural. Artinya apa? Yaitu bertujuan untuk mengajarkan penghargaan, menghargai terhadap budaya apapun, dimanapun, kemudian menghargai tentang dunia, ya. Bagaimana ia memandang dunia ini, ya, yang beragam ini, ya, serta mempromosikan pemahaman lintas budaya. Itu jadi luas, ya. Luas ini tentu ini berkaitan dengan globalisasi. Jadi luas. Jadi kita harus bisa berpandangan luas, ya. Karena di dunia ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, baik itu agama, budaya, sosial, suku, itu bagaimana kita memandang itu? Apakah harus dengan saling menghina, mengejek? Tidak, justru. Nah, disinilah penghargaan, artinya menghargai itu semua. Itulah tujuan pendidikan. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk kepada fungsi pendidikan. Apa sih fungsi pendidikan itu? Ya, tidak jauh beda dengan tujuan, ya. Nah, di sini fungsi pendidikan pertama yaitu untuk memfasilitasi transmisi pengetahuan dan budaya. Artinya, melalui wasilah adanya institusi, lembaga-lembaga pendidikan, ya, baik itu yang bersifat swasta ataupun negeri. Nah, itu salah satu fungsi, ya, pendidikan, ya, ini menjadi sarana atau memfasilitasi setiap siswa sehingga bisa menjadi wadah pengetahuan bagi setiap siswa. Kemudian yang kedua, membekali individu dengan keterampilan hidup yang penting. Ini. Dan yang ketiga, mempersiapkan individu untuk tuntutan angkatan kerja. Ini tugas kita juga ini. Tidak hanya kita selesai belajar, beres, S1, beres. Ya kan? Tidak. Justru ini dia. Kita dituntut untuk menciptakan angkatan kerja. Ya, ini. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mempromosikan mobilitas sosial, ya. Melalui kesetaraan, ya. Keselarasan, artinya inilah pengamalan mempromosikan mobilitas sosial, ya, di dalam masyarakat. Itulah fungsi pendidikan, ya. Itulah tadi, ya, paparan tugas mengenai konsep dasar pendidikan yang berisikan tadi, yang dimulai dari pengertian pendidikan, kemudian tujuan pendidikan hingga kepada fungsi pendidikan. Ya, bahkan kalau boleh saya sebutkan di sini, ya, di dalam buku pendidikan kewarganegaraan, ya, yakni buku kewarganegaraan dan masyarakat madani, ya, menyebutkan tujuan pendidikan, ya, ya, di dalam undang-undang tentang Sisdiknas, ya, nomor 20 tahun 2003, ya, menyebutkan fungsi dan tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, ya, itulah tadi paparan daripada hasil tugas kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada buah, ada manfaat, ada buah yang bisa dipetik oleh teman-teman semua sehingga bisa diamalkan
oleh kita, khususnya al-fakir pribadi, ya sekaligus memohonkan maaf lah apabila ada kesalahan baik di dalam tutur kata, di dalam sikap ataupun perbuatan ya, ataupun gerak-gerik saya yang kurang berkenan di menurut sahabat yang kurang berkenan ya dari sahabat, dari teman-teman semua. Close statement apa? Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ya, tentu kita tidak mau ya bodoh. Ya, tentu karenanya kita belajarlah. Walaupun memang itu melelahkan, tapi nikmati saja prosesnya. Insya Allah nanti berkah hasilnya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran alal ihtimam minkum. Thanks for attention. Finalisai. Summassalam. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.